Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aan Azad. Salam olahraga. Oke, sebelumnya gue ingin menyapa kalian semua yang ada di rumah atau yang malam ini masih di tempat tongkrongan habis nobar bareng laga timnas Indonesia lawan Cina, guys. Gimana guys ya keadaan kalian ya? Baik-baik aja atau sedang kecewa, sedih ya? Sama ya. Kalau dibilang kecewa, oke, gue kecewa guys. Kalau dibilang sedih, gue sedih guys ya. Namun apapun itu ya, sebagai supporter, sebagai fan fanatik dari timnas Indonesia, kita harus tetap support timnas terus meskipun kalah guys ya. Wow, ini bener-bener laga yang sulit dipercaya, hasil yang di luar perkiraan kita, hasil yang benar-benar di luar ekspektasi. Intinya, menurut gua Indonesia lost target ya, gagal memenuhi target. Ya, itu poin pertama guys. Wow, jujur, gak tahu nih guys, bener-bener speechless gua, gak bisa ngomong apa-apa guys. Aduh, di luar perkiraan banget ini guys. Oke, sebelumnya gue ingin mengumpulkan kalian semua yang masih tetap setia dukung timnas Indonesia. Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, ya. Oke, langsung aja ya. Ini gue akan membahas mengenai jalannya pertandingan keseluruhan antara timnas Indonesia ketika melawan Cina. Sampai akhirnya kita menelan hasil pahit ini guys ya. Harusnya kita menang guys ya. Namun apa yang terjadi ya? Sepertinya Indonesia bakal berat banget di laga-laga berikutnya, karena ini harapan kita untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 ya. Salah satunya bisa mengalahkan Cina di laga away guys ya. Aduh, oke langsung aja kita bahas mengenai pertandingan antara timnas Indonesia melawan Cina guys ya. Timnas Cina unggul di babak pertama, unggul 2 gol ya. Gol dicetak oleh Bahram Abduel menit ke-21 dan Zhang Yuning menit ke-44 guys ya. Oke, mengenai gol pertama guys ya, ini poin yang akan gua bahas ya. Menurut gua ya, gol pertama dari Bahram Abduel ya di menit ke-21 ini benar-benar murni kesalahan dari pemain kita, dari Sen Patinama ya. Karena apa? Ya, ini benar-benar gagal mengantisipasi. Oke ya, dia mungkin mengira ya bola itu bakal keluar. Namun karena salah mengantisipasi ya, akhirnya itu dimanfaatkan oleh pemain Cina dan akhirnya mampu dimanfaatkan dan terjadilah gol pertama. Dan untuk gol kedua yang diciptakan oleh Zhang Yuning menit ke-44 ini juga benar-benar di luar perkiraan kita ya. Mesilgers ya gagal mematahkan serangan ya, dan akhirnya tercipta gol kedua. Ya, mungkin ini yang menyebabkan di babak kedua Mesilgers diganti oleh Rizky Ridho ya. Oke, yang bakal gua bahas di poin kedua mengenai starting line up guys ya. Mengenai starting line up, jujur gua sedikit agak tanda tanya. Nggak tahu juga ya kenapa Sintayong ngasih strategi ini guys ya. Gue agak sedikit ragu ya, jujur gue sedikit agak ragu di babak pertama ini melihat timnas Indonesia menurunkan starting line up yang ini guys ya. Karena apa? Gak biasanya ya Sintayong ini memasukkan Asnawi Mangku Alam di babak pertama dan sebagai kapten guys ya. Dan yang kedua memasukkan Sen Patinama, ada lagi Witan Sulaiman juga ya. Sebenarnya ya kalau boleh jujur, kenapa nggak Eleanor Renders ya yang dimainkan di babak pertama? Bahkan ini sama sekali tidak dimainkan ya. Apapun itu ya, gue sebagai pemerhati bola, sebagai supporter, sebagai netizen ya nggak masalah lah, boleh cuit-cuitan ya, boleh berpendapat ya. Kenapa nggak dimainkan ya Eleanor Renders ya? Ini menurut gue benar-benar kesalahan strategi ini guys ya. Oke ya,
poin ketiga yang bakal gua bahas ya, mengenai permainan Indonesia ya. Indonesia ya secara overall ya mampu menguasai jalannya pertandingan guys ya. Secara ball possession Indonesia unggul telak ya dibanding timnas Cina. Bahkan bisa mengurung di garis pertahanan Cina. Ya secara overall Indonesia unggul segala-galanya dari timnas Cina secara ball possession. Indonesia 76% dan China 24% ya. Ini benar-benar speechless guys ya. Speechless guys. Sumpah sampai belibet ini guys. Bentar ya, izinin gua nyalain rokok guys biar lebih santai relax. Ya, untung aja di babak kedua Sintayong merotasi semua pemainnya ya, akhirnya memasukkan Marcelino, terus memasukkan Tom Hai, terus Arhan Pratama juga yang akhirnya bisa memperkecil keadaan di menit-menit akhir ya. Wow. Cuman yang ingin gua garis bawahi guys ya, seharusnya siapapun yang jadi starting line up ya harus mampu memanfaatkan itu guys ya. Harusnya bisa bermain sebaik mungkin ya, memanfaatkan peluang yang ada. Contoh tuh Arhan Pratama ya, dia dikasih kesempatan dan langsung memberikan asis yang luar biasa, sehingga terciptalah gol Indonesia ya lewat lemparan ke dalam mautnya itu guys ya, dan berhasil dimanfaatkan oleh Tom Hai. Cuman yang nggak habis pikir sih, Indonesia banyak mendapatkan peluang namun gagal dimanfaatkan cara permainan, padahal ini permainan paling keren guys ya Indonesia. Kalian bisa lihat permainan Indonesia cukup menawan sekali guys ya. Ya apapun itu ya nggak apa-apa, ini kalah terhormat ya, permainan juga cukup fair play ya. Secara keseluruhan wasit juga nggak berat sebelah, beda banget dengan laga-laga sebelumnya ya. Secara penonton juga oke ya, bisa fair play juga. Intinya secara permainan Indonesia gak kalah ya, cuman nggak tahu ya ini masih sulit dipercaya guys ya. Oke ya, poin keempat ya, menurut gua jalan Indonesia untuk menuju Piala Dunia 2026 ini sedikit agak abu-abu ini guys kalau kayak gini ya. Karena apa? Dari apa yang ditargetkan oleh Bapak Erick Thohir, seharusnya laga away ini kita bisa mendapatkan poin 4 guys ya. Timbang lawan Bahrain dan menang lawan Cina. Namun apa yang terjadi di laga away, kita hanya mendapatkan 1 poin ya. Benar-benar lost target ini guys ya. Oke ya, gak apa-apa, semangat terus buat timnas Garuda kita, timnas senior ya. Masih banyak pertandingan. Intinya nanti lawan Jepang di Stadion Gelora Bung Karno ya, kita nggak boleh kalah ya. Dan kita harus menang lawan Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno. Itu harga mati guys ya. Dan dari laga melawan Cina ini ya, apa pelajaran yang berhasil kita petik ya? Semoga Indonesia dan jajaran ofisial timnas Indonesia tidak meremehkan lagi timnas lawannya ya. Karena apa? Jujur dari starting line up itu terkesan timnas Indonesia meremehkan timnas Cina guys ya. Itu menurut komentar gue guys ya. Nggak tahu kalau menurut komentar kalian. Oke guys ya, terima kasih buat kalian semua yang udah menyimak video ini sampai selesai. Dan buat kalian semua yang mungkin baru menemukan channel gue lewat video ini, please dukung channel gue dengan cara apa? Dengan cara tekan tombol subscribe,
like dan share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Supaya apa? Supaya kalian tidak ketinggalan video reaction gua, video ulasan gua terhadap seputar timnas Indonesia. Oke, ya. Itu aja guys ya. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam olahraga.